arah Turtle. Flap TZ is coming. Langsung dibuka begitu saja. Dan pakai para pasukan dari tim Onyx, mereka ada Boost di sana memegangin Kaltisi. Dipegangin bisa-bisa, tapi Vengeance telah terbuka Profesor KB. Kiboy nampaknya sangat tomat, nampaknya first blood di tangan dari seseorang view. Dan bahkan Kairi dipegangin bisa-bisa membuat Kaltisi berhasil mendapatkan turtle dengan free tanpa ada sedikit pun intervensi. Dan menuju ke arah purple, seluruh snowballing yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Epic Brand. Mereka dengan satu move saja membuat keuntungan yang berlimpah, Profesor. Wah, ini Cistrat dibalaskan dengan Cistrat juga. Bagaimana Flop TZ yang membawakan glue. Dan kali ini harus kehilangan boots juga di area bottom lane setelah Vengeance di pop out. Tidak mendapatkan turtle, kehilangan purple buff AP Brand, unggul 1600 gold ranger emas. Onyx dalam keadaan under dan bahkan view item pertamanya saja sudah dia amankan. Itu akan langsung menjadi counter untuk hero-hero frontliner Glowing One yang sudah sedikit di rework dan tentunya akan sedikit mengancam untuk hero-hero dengan pertumbuhan HP yang tinggi seperti Fredrin atau bahkan Arlott. Albert kali ini memang mendapatkan space tapi tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Dan Boots kita lihat sendiri ada perbedaan 2 level versus Flop TZ, instant kill lagi di area bottom lane. Boots under condition. Boost under condition yang tidak cukup baik. Dan bahkan lihat di sana view masih sangat brutal untuk bisa melakukan clear sangat cepat di arah mid lane. Bahkan Suns harus menuju ke arah bottom lane untuk bisa memberikan clear minion terhadap para pasukan dari tim Onyx. Memang Albert sekarang ketinggalan sedikit, tapi setidaknya Albert dia berusaha seorang diri tanpa ada cover sama sekali. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pasukan Onyx lainnya, Profesor. Ya, dan bahkan kalau kita lihat Dominance Ice juga sudah dimiliki sama Flop TZ. Melihat potensi seperti ini, ganking mungkin bisa dijalankan. Onyx bahkan kali ini bisa bertukar untuk landingnya, namun Albert tetap berada dalam kerugian walaupun Super Marcus sudah ditekan dari awal game. Ogwen, flickernya ready, semua resource-nya siap, sehingga membuat Onyx kali ini harus lebih berhati-hati dan tidak boleh sedikit aja miss movement seperti yang dilakukan oleh Kiboy. Karena itu kalkulasinya mungkin sedikit miss, membuat Lethal Ignition dari KLTZ aktif dan tumbang untuk Kiboy sesaat sebelum adanya turtle yang kedua. Memang Curse Blast ini gak bisa dipungkiri, Profesor. Damage-nya ngeburst banget. Apalagi kalau kita lihat Kiboy, dia sudah cukup rugi dengan kehilangan flicker yang mereka miliki. Permainan instant turtle dalam menit keempat, 2 turtle telah keluar. Dan bahkan Albert sampai harus mundur jauh. Lihat, Curse Blast-nya ditaruh di sana tadi supaya dia tahu kalau Albert mundur karena bush pertama yang dia miliki langsung bisa terkena impact yang cukup tinggi. Dan sekarang Suns juga cukup sulit untuk melakukan cover terhadap 2 lane di arah bottom dan juga arah top lane. Yang mungkin saat ini bisa mereka manfaatkan adalah gimana caranya mereka harus membuat Albert melakukan split push. The best thing. Dan mereka sisanya nahan. Dan sangat wajar Ranger Mas, karena menurutku ya mau bagaimanapun AP Brand membawakan 2 mage yang notabene di early game udah pasti bakal lebih agresif. 4-0 adalah angka yang sangat-sangat nyata ditunjukkan oleh permainan AP Brand. Mereka berada dalam winning condition mereka. Tapi Onyx, karena mereka bawa Cloud, karena mereka bawa Marksman, mereka harus menuju ke area late game dan menanti bagaimana momentum dari Demon Hunter Sword Golden Staff combo yang nantinya akan menjadi senjata utama bagi sang pencuri Cloud. Namun untuk saat ini sepertinya space yang ingin diciptakan sangat sulit karena perbedaan gold dari Super Marco dan Albert aja menyentuh ke arah 700 gold. Ranger Mas dan KLTZ unggul 2 level terhadap Kairi, assassin jungler yang notabene butuh waktu untuk sampai ke power spec tertinggi di mid game sampai dengan late game. Ternyata KLTZ menolak hal tersebut. Dia sudah bersinar, dia sudah menyala di early game di menit yang ke-6 bahkan dengan perbedaan 2 gold level dan Battle of Retribution lagi yang membuat KLTZ makin mendekati perbedaan 3 level. Oh my god, bahkan KLTZ dia nggak segan-segan untuk masuk ke dalam ranah yang dimiliki Kairi. Dia nggak peduli Kairi mau level berapapun, berapa banyak orang di sana, selama dia owning dia akan masuk dan dia akan miskinkan seorang Kairi. Lihat, Kairi terpaut jauh level kali 3 level, Profesor. Ini bukan level yang baik loh untuk seorang jungler karena Battle of Retribution di arah turtle ini nggak akan worth it, nggak akan equal kalau Kairi berada di level seperti ini. Lihat. Dia kesulitan sekali bahkan untuk mendapatkan jungle-jungle kecilnya. Sedangkan Flap TZ di depan sana dengan sangat bebas untuk mencoba untuk menghalangi Kairi masuk ke arah Turtle Pit. Dan possibility akan ada perfect kali ini untuk para pasukan dari tim Epic Brand. Lihat, mereka perfect Turtle. Profesor KB looking for flanking dari KLTZ. Di arah belakang, fokus ke arah Boots. Masih coba untuk bertahan, masih ada Vengeance. Tapi ternyata bukan itu jawaban utama mereka adalah turret, Profesor.
Ini turret objektif yang tentunya akan menjadi buah hasil lagi bagi AP Brand. Oracle ada di tangan dari Floptizi dan Antiquiras ada di tangan dari Ogwen. Mendinai damage dari Albert yang sampai saat ini hampir mendapatkan Demon Hunter Sword-nya di menit yang ke-7. Mungkin akan finish di menit yang ke-8. Tapi lihat bagaimana gap gold yang sangat-sangat luar biasa jauh. Suns sampai saat ini masih leading untuk menuju ke arah Lightning Truncheon. Tapi berbanding terbalik dengan view yang Lightning Truncheon-nya sudah jadi. Sosok mid laner yang memang tidak boleh tumbang sama sekali kali ini dari Suns dengan menggunakan Novaria menjadi tanggung jawab yang cukup mengerikan karena nanti di area mid game ketika Lord didapatkan sama AP Brand, kemungkinan besar AP Brand akan memaksa untuk melakukan team fight sangat besar. Mereka punya Ogwen, mereka punya Flicker dengan Minoan Fury. Dan tidak melupakan juga bagaimana efek dari Floptizi yang kali ini sangat sulit untuk di all in. Apalagi dia punya split-split. Dia bisa membelah diri sampai dengan 12 bulir-bulir glue. Dan itu akan menjadi regen HP yang sangat-sangat mematikan agar buying time dari AP Brand berhasil. Dan Kyle TZ bisa menjadi backup yang cukup. Ketika kita berbicara assassin, otomatis movement akan dimenangkan sama AP Brand. Onyx hanya punya satu winning condition, bertahan dan menunggu AP Brand untuk melakukan mistake. Tapi apakah AP Brand akan membuat mistake, Ranger Mas? Kalau ngomongin mistakes, selevel AP Brand, ini udah pasti mereka akan minimalisir sebaik mungkin. Tapi gimana caranya momentum kali ini didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx? Apres Sword-nya masih for nothing. Bus bakal coba memasang arah Floptizi, tapi Floptizi nampaknya masih berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik dan bahkan out of nowhere Kyle TZ fokus ke arah seorang Bus. Dia tahu Bus masih bisa dimakan. Karena untuk mencari ke arah Suns sudah terlalu jauh. Suns cukup tidak ter-reach. Suns unreachable untuk saat ini. Jadi saat ini Bus adalah jawaban bersama dengan Albert. Tapi kalau ngomongin dia coba untuk jumpin ke arah ke Albert, itu mereka harus benar-benar punya posisi yang tepat. Karena Albert sangat mudah untuk bisa mundur ke arah belakang, Profesor. Iya, dan untuk saat ini Kyle TZ kayak udah gak ragu sama sekali sih untuk mengeluarkan fracture yang dia miliki. Walaupun gak ada immune effect lagi, walaupun gak ada debuff lagi, udah di nerf brutal banget untuk Nolan. Tapi movement yang dimiliki sama Nolan tentunya akan sangat-sangat fleksibel untuk escape. Dan saat ini Lordnya akan sangat instan sekali untuk didapatkan oleh AP Brand. Onyx hanya mampu untuk bertahan dan membuying time selama mungkin untuk the baby alien. Albert bertahan sampai dia punya 6 item. Keyboy hanya akan dijadikan waterfall kill. Dan untuk saat ini Onyx lagi-lagi belum mendapatkan point kill, sama seperti permainan yang sangat-sangat mencekik musuh dari AP Brand. Mereka tidak ingin snowballing comeback tercipta oleh siapapun lawan dari AP Brand. Yes, benar banget. Jadi kita lihat di mana Floptizi kembali menjadi sorotan, bersinar like a shining bright like a diamond. Kayaknya benar-benar mereka belum menemukan untuk Floptizi kali ini. Tapi di satu sisi, para pasukan dari tim Onyx mereka harus mulai bertahan di arah dalam. Karena sekali Kairi keterangkap di depan sana, itu burst damage yang tidak mungkin bisa ditahan oleh Kairi. Dan mereka tidak punya roamer yang melakukan cover, Profesor. Mereka punyanya roamer initiate. Dan di arah top lane ini akan terjadi initiative fight yang coba terjadi oleh para pasukan dari tim AP Brand. Karena World dikawal dengan sangat ketat. Floptizi sudah mulai masuk ke dalam PS. Final Slash dikeluarkan untuk membuat Floptizi bertahan di depan sana. Dia sengaja untuk melakukan seluruh distraction supaya para pasukan dari tim AP Brand membuka, tapi Empress Sword berhasil menutup Ogwen. Blessing Rod from Albert belum berhasil mendapatkan impact, menuju ke arah belakang. Dan Super Marco masih mau lebih. Untungnya Albert masih punya jalan untuk pulang, Profesor. Ya, lagi-lagi ini adalah game untuk Harit di mid game. Dia akan sangat bersinar sekali dengan zaman force yang dia miliki. Apalagi kita melihat Harit kali ini yang sangat sulit untuk didistract. Karena tidak ada stopper, tidak ada hero seperti Popheus, tidak ada hero seperti Kufra yang tentunya bisa menghentikan dominasi dari Harit. Masih menunggu untuk membuat mistake dari AP Brand, tapi hanya ada Ogwen yang terculik barusan. Onyx masih mampu untuk bertahan dari Lord yang pertama. Momentum masih bisa diciptakan, tapi ingat lagi dan lagi pertanyaan yang sama. Apakah AP Brand akan membuat kesalahan di mid game nantinya? Kembali melihat item juga bagaimana Hunter Strike, Heptasis, bahkan kehadiran dari Endless Battle yang on the way menuju ke arah Blade of Despair membuat Kyle TZ makin mengerikan. Albert sepertinya juga masih membutuhkan satu item lagi, entah dia akan menuju ke Wind of Nature atau bahkan mungkin menuju ke arah si Halbert. Apapun itu itemnya, dia sangat membutuhkan damage karena Golden Staff di Hunter Sword dan bahkan Corrosion Sight masih belum cukup ternyata untuk melakukan instant kill terhadap Floptizi. Dia masih perlu untuk membukakan bagaimana Blade Armor yang ada di tubuh dari Floptizi dengan menggunakan Malefic Roar agar nantinya pola permainan dari Onyx bisa lebih efisien menuju ke arah late game. Floptizi sudah tidak boleh terlalu dive in juga, Ranger Mas, karena sepertinya Keyboy sudah menemukan bagaimana cara untuk menumbangkan Floptizi di dalam turretnya sendiri. Oke,
Tapi saat ini kita menyaksikan kembali tidak ada ruang untuk Onyx untuk farming. Sekalipun Suns sudah membuka seluruh vision, memang terlihat jelas tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan bahkan lihat, the best thing yang udah bisa mereka lakukan adalah cuma melakukan take over terhadap jungle-jungle yang tidak dimakan oleh Happy Brand. Memancing ke arah retribution tadi, itu nampaknya Kairi sangat baik menurut gue untuk triggernya. Dia nggak pakai retributionnya karena dia lihat detik menuju ke arah Lord. Tidak bisa dipungkiri, langsung ada flicker dari seorang Ogwen. Berhasil mendapatkan double stun, tapi nampaknya Ogwen harus take down. Kairi menjadi korban keganasan dan bahkan Puns harus hilang. Mereka kehilangan 2 player tanpa ada power of retribution dari Onyx. Ini tetap jelas akan ada Lord free untuk Happy Brand. Wow, Kairi sebegitu instannya dia tumbang di hadapan fracture dari Nolannya KLTZ. Dan memang masih belum ada antivirus, sangat wajar sekali untuk Kairi langsung di instant kill seperti itu. Tapi permasalahan selanjutnya adalah untuk saat ini memang item yang dimiliki sama Onyx masih belum cukup, perbedaan gold 12.000 Ranger Mas. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sepertinya Onyx butuh 2 kali Lord lagi untuk dipertahankan. Sehingga AP Brand malah sepertinya tetap akan ngotot untuk melakukan endgame. Semakin lama game berjalan, semakin berbahaya untuk AP Brand. Karena Albert masih dalam keadaan yang sangat-sangat prima. 0-0-2. 2 poin kill didapatkan Onyx. Pertukaran kembali terhadap Ogwen. Sehingga membuat Ogwen tidak memiliki flicker dan tidak bisa memasakkan inisiasi di area high ground dari Onyx. Tapi ingat, Suns juga belum tumbang. Sehingga untuk saat ini, clearing wave minion masih akan dijalankan oleh Final Onyx. Slays. Kami lihat di sana malah dibalaskan kembali keadaan Kairi harus ter-take down. Dengan ada kondisi dari saat ini, Kairi tidak memiliki badan dan bahkan Albert Free Fire Gaming telah dikeluarkan. Pakai damage sedikit demi sedikit, Albert mencoba untuk menghindari 5-Z. Damage-nya berhasil dihindari dan udah lumayan sakit. Pasukan dari tim Onyx mereka tidak peduli untuk ke arah top lane-nya. Mereka harus fokus ke arah base-nya. Wow. KLTZ dan kawan-kawan gak melihat apapun yang terjadi dan Onyx dihabiskan di game yang pertama. Happy Brand memaksa game pertama dengan sangat cepat dan bahkan instan, Profesor. Oh, aku merasa tadi ada sedikit miskom